Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Afriando yang akan bertugas presentasi dalam diskusi materi landasan filsafat dan landasan sosial kultur dalam pendidikan. Adapun anggota kelompok saya adalah Syarif Hidayatullah dari kelompok 6 landasan pendidikan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu landasan filsafat. Pengertian landasan filsafat. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat, falsafat atau falsafah. Kata filsafat filosofi berasal dari bahasa Yunani, philein berarti mencintai dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya bersumber dari dua faktor, yaitu A. Religi dan etika bertumbuh pada keyakinan. B. Ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Filsafat berada di antara keduanya, kawasan seluas religi, namun lebih dekat dengan ilmu pengetahuan karena filsafat timbul dari keraguan dan karena mengandalkan akal manusia. Tinjauan filosofis tentang sesuatu termasuk pendidikan, berarti berpikir bebas serta menentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang sesuatu itu. Masyarakat dan kebudayaannya. Keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan dan perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan, utamanya filsafat pendidikan. Hasil-hasil kajian filsafat tersebut, utamanya tentang konsepsi manusia dan dunianya, sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan. Beberapa aliran filsafat yaitu sebagai berikut. Aliran filsafat. 1. Naturalisme. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera sebagai kebenaran yang sebenarnya. Aliran ini bisa pula diberi nama yang berbeda sesuai dengan variasi penekanan konsepsinya tentang manusia dan dunianya. 2. Idealisme. Berbeda dengan aliran di atas. Idealisme menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Apa yang dianggap kebenaran realitas hanyalah bayangan atau refleksi dari ide sebagai kebenaran bersifat spiritual atau mental. Ide sebagai gagasan kejiwaan, itulah sebagai kebenaran atau nilai sejati yang absolut atau abadi. 3. Pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu kepada manusia. Baik, nomor 4, esensialisme. Esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara eklektis. Berdasarkan eklektisme tersebut, maka esensialisme tersebut memberatkan penerapan prinsip idealisme atau realisme dengan tidak melemburkan prinsip-prinsipnya. Idealisme memberikan dasar tinjauan yang realistik. Matematika yang sangat diutamakan idealisme juga penting. Artinya bagi filsafat realisme karena matematika adalah alat menghitung perjumlahan dari apa yang real, materi, dan nyata menurut mazhab esensialisme yang termasuk dari liberal, yaitu yang A. penguasaan bahasa termasuk retorika, dan B. gramatika, C. kesusastraan, D. filsafat, yang E. ilmu kealaman, matematika,
G. Sejarah, dan H. Seni keindahan atau fine art. Dan yang kelima, di sini ada perennialisme, ada persamaan antara perennialisme dan esensialisme, yakni keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok-pokok atau subjek centered. Perbedaannya ialah perennialisme menekankan keabadian teori kenikmatan, yaitu yang A ada pengetahuan yang benar atau truth, B keindahan beauty, yang C kecintaan kepada kebaikan good night. 6. Pragmatisme dan progresivisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. 7. Rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Individu tidak hanya belajar tentang pengalaman kemasyarakatan masa kini di sekolah, tapi haruslah menelopori masyarakat ke arah masyarakat yang diinginkan. Dan dalam pengertian lain, rekonstruksionisme adalah mazhab filsafat pendidikan yang menempatkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat. Dan yang B, pengertian landasan kultural. Landasan kultural adalah kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara informal maupun formal. Dan pengertian tentang landasan kultural merupakan sebuah kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia serta hasil budi karya, dan itu akan selalu terkait dengan pendidikan dan belajar arti luas dapat berwujud.